Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Seperti biasa pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang telah di-request melalui email Mimin. Kita akan kupas tuntas dan ulas secara mendalam untuk film kali ini. Film ini berjudul The Monkey 2025. Film yang disutradarai oleh Osgood Perkins bergenre exploiter horror dengan sedikit sentuhan dark comedy. Namun akan kita ulas dengan atmosfer yang intens juga menegangkan. Film ini sempat ramai diperbincangkan. Apakah akan sebagus itu? Film ini mengisahkan tentang dua saudara kembar dengan kepribadian yang berbeda. Mereka menemukan sebuah mainan monyet tua milik peninggalan ayah mereka di sebuah loteng. Yang tak mereka ketahui kalau mainan itu akan membawa sebuah kutukan serta nasib buruk jika dimainkan. Beberapa kematian tragis tiba-tiba muncul, mengancam nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Yang perlu mereka lakukan yaitu menyingkirkan mainan kutukan itu, walau bayang-bayang mengerikan kian menghantui mereka hingga dewasa. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di sebuah toko antik kita diperlihatkan seorang pilot muda bernama P.D. Shelburne. Ia terlihat begitu panik seolah-olah hal buruk telah terjadi. Tujuan ia ke toko itu untuk mengembalikan sebuah mainan monyet tua yang sebelumnya ia beli. Sayangnya pemilik toko itu menolak untuk melakukan pengembalian. Stick drum monyet itu juga terlihat menyangkut di posisi atas. Yang tak pemilik toko itu ketahui kalau sebuah kutukan akan terjadi setelah monyet itu memainkan drumnya. Lalu setelahnya menggunakan flamethrower, Piri membakar boneka itu hingga tak tersisa. Cerita beralih dan berfokus pada sepasang saudara kembar dengan kepribadian yang jauh berbeda. Mereka bernama Hal dan kakaknya bernama Bill. Mereka tinggal bersama ibunya yang bernama Louis. Selepas kehilangan ayahnya si pilot, ibunya bercerita kalau ayah mereka pergi untuk membeli rokok dan tak pernah kembali setelahnya. Membuat kedua anak itu tidak mengetahui seperti apakah ayah mereka. Petunjuk yang ada hanyalah sebuah lemari di atas loteng tentang siapa sebenarnya ia. Banyak sekali barang-barang tua di sana. Namun sebuah box menarik perhatian Hal. Di atasnya bertuliskan monyet penggiling organ dengan sebuah boneka monyet tua di dalamnya. Bill dengan paksa meminta boneka itu. Sebagai kakak, walau hanya selisih 3 menit, dirinya merasa kalau semua barang itu adalah miliknya. Lalu tanpa pikir panjang memutar knop pada boneka. Monyet itu pun tersenyum, diikuti stick yang berputar di tangannya. Lalu berhenti begitu saja. Keesokan paginya, dua bersaudara itu berniat makan di sebuah restoran bersama pengasuh mereka bernama Annie. Ketika membuka pintu, Hal mendapati boneka monyet di sana. Sesampai di restoran, koki yang terampil menunjukkan aksinya sembari memandang Annie dengan penuh maksud. Berbeda dengan Bill, Hal nampak merasakan sesuatu di benaknya. Boneka monyet yang mereka tinggal sebelumnya di dalam mobil tiba-tiba memainkan stick drumnya. Lalu kemudian, acara pemakaman pun berlangsung keesokan harinya. Annie tewas mengenaskan di malam itu. Selepas pemakaman, Louis mencoba menguatkan kedua anaknya agar mereka tak mengalami trauma selepas kejadian itu. Lalu mengajak mereka menari bersama malam harinya. Berbeda dengan kakaknya Bill, Hal merupakan anak yang polos juga pendiam.
Tak jarang ia mengalami sebuah bullying di sekolah oleh sekelompok wanita nakal. Sepulang sekolah, Hal pulang dengan keadaan celana yang telah dipotong pendek. Ia masuk ke dalam kamar dengan rasa kesal terus terpendam. Anehnya, ia mendapati boneka monyet itu ada di kamarnya. Ada sebuah tanda tanya besar di dalam benak Hal yang sebenarnya ingin sekali ia ungkapkan. Hal mulai mendekati boneka itu lalu bertanya kepadanya, "Kau tak ada kaitannya dengan kematian pengasuhku, kan?" Tiba-tiba saja Bill muncul di belakangnya. Bill berniat memberikan boneka itu kepada Hal. Namun perilaku Bill kepada adiknya itu sungguh tak terpuji. Ketika di sekolah, Hal mendapati boneka monyet itu di tasnya. Membuat Hal ditertawakan oleh seluruh teman kelasnya. Selain teman geng wanita yang membulinya, bahkan Bill terus-menerus membuli Hal di sekolah. Hal pulang dengan seluruh pisang mengotori tubuhnya. Setiap hari yang ia lewati begitu berat bagi Hal. Hal kemudian menghampiri boneka monyet, mengungkapkan kekesalannya kepada Bill berharap kematian datang kepadanya. Hal memutar knop pada boneka monyet, mengaktifkan boneka itu. Tak berselang lama, Bill pulang. Ia menghampiri ibunya yang tengah masak di dapur. Lalu kemudian, dokter berkata kalau yang terjadi pada ibunya merupakan sebuah bumerang aneurisma. Namun hanya ialah yang tahu kebenaran itu. Boneka itu faktanya merupakan sebuah boneka terkutuk, sebagaimana yang dipikirkan oleh Hal. Namun yang tak ia ketahui yaitu kalau boneka itu tak menerima permintaan untuk membunuh seseorang. Boneka itu akan membunuh siapapun yang ia inginkan. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi, Bill berdiri dan mencoba membangunkan ibunya. Bill terus memanggil namun tak ada jawaban. Ia masih berpikir kalau Louis sedang melakukan prank kepada semua orang. Akan tetapi, kenyataan pahit itu terlalu nyata untuk sebuah gurauan. Beban berat kian menekan perasaan Hal. Ia beranjak dari tidurnya lalu pergi menuju basement. Dengan pisau besar di tangannya, Hal memotong lengan boneka. Anehnya ia mendapati darah di dalam boneka itu. Tanpa pikir panjang, Hal terus memotong boneka itu. Setelahnya, Hal membuang setiap potongan ke truk sampah, beranggapan semuanya akan berakhir. Keesokan harinya, Hal dan Bill pergi bersama Bibi Ida dan Paman Chip menuju rumah mereka di sebuah kota kecil bernama Kaso. Selepas kepergian kedua orang tuanya, kini hak asuh kedua bersaudara itu jatuh pada Bibi Ida dan Paman Chip. Kematian Louis meninggalkan kesedihan mendalam bagi Bill. Ketika ia tengah sendiri menonton TV, Bill merasakan sesuatu dari luar jendela. Boneka itu tiba-tiba saja muncul. Bill lantas menanyakan kepada Hal, namun Hal pun tak tahu. Hal menceritakan kalau ia telah membuang boneka itu, karena Hal menyadari ada yang tidak beres dari boneka monyet itu. Bill meminta Hal memutar kunci pada boneka untuk mengetahui apakah kutukan itu benar adanya. Lalu, bagaimana dengan orang yang memutar kunci itu? Apakah ia akan selamat? Bill pun memutar kunci pada boneka. Dan benar saja, kutukan itu berhasil merenggut nyawa Paman Chip. Setelah beberapa kematian orang terdekat mereka, Hal dan Bill pergi ke sebuah bukit dan memutuskan untuk membuang boneka itu ke dalam sumur, membuat boneka itu menghilang. 25 tahun pun berlalu. Bibi Ida terbangun mendengar suara knop kunci yang diputar. Ia pun turun mengecek keadaan sekitar berbekal sebuah pistol di tangannya. Ia menuju basement namun tak juga menemukan hal aneh. Bibi Ida melepas semua mata pancing yang tertancap di wajahnya, mengoleskannya pada alkohol. Namun setelahnya ia mencium aroma gas yang bocor. Ia pun ke dapur untuk mengeceknya. Hal yang telah dewasa kini bekerja di sebuah supermarket. Kini dirinya telah berpisah lama dengan Bill. Hal juga telah menikah dan memiliki seorang anak. Akan tetapi ia hanya dapat bertemu dengan keluarganya setahun sekali. Hari itu merupakan hari pertemuan mereka.
Hal itu ia lakukan karena tak ingin orang yang ia sayangi bernasib buruk, trauma masa kecil, mengikuti Hal kemanapun ia berada. Di sebuah rumah mewah, Hal bertemu dengan istrinya, juga seorang pria bernama Ted. Mereka membicarakan tentang rencana adopsi anak mereka bernama Pidi kepada Ted. Istrinya merasa kalau Hal tak pernah ada untuknya dan juga Pidi. Hal menjauhi mereka, bahkan hanya bertemu 1 tahun sekali. Kini Hal hanya memiliki waktu selama 1 pekan untuk menghabiskan waktu bersama. Sebelum Hal tak bisa lagi bertemu dengan anaknya. Dan tak lama Pidi pun muncul. What are you guys talking about? Beralih di rumah Bibi Ida, sebuah lelang barang tengah berlangsung di rumah itu. Seorang pria berambut panjang tiba-tiba merasa tertarik oleh boneka monyet yang terpajang di sana. Ia pun membawanya ke rumah. Ternyata ada seorang pria misterius yang ingin membeli boneka itu kepadanya. Di sebuah motel, Hal mengajak Pidi untuk menghabiskan waktu. Dirasa cukup canggung, Pidi menanyakan kepada Hal apakah dirinya memiliki saudara. Karena ia sedang membuat sebuah proyek pohon keluarga. Namun Hal menjawab kalau ia tak memiliki saudara. Dirinya merupakan anak tunggal di sebuah keluarga. Malam harinya tiba-tiba Hal terbangun. Karena kepanasan, Hal menghidupkan AC di ruangan itu. Tak lama sebuah panggilan tak dikenal muncul di ponsel Hal. Panggilan itu ternyata berasal dari Bill. Setelah 10 tahun berlalu, tiba-tiba Bill menghubunginya. Bill menjelaskan tentang kematian Bibi Ida kepada Hal. Bill memerintahkan Hal untuk pergi ke rumah itu dan memastikan apakah boneka itu ada di sana atau tidak. Di tengah-tengah perbincangan, sebuah AC outdoor jatuh di depannya. Hal kembali ke kamar membangunkan Pidi, lalu berkemas untuk pergi secepat mungkin dari sana. Di dalam mobil, Pidi bertanya tentang bagaimana Louis meninggal. Namun Hal hanya diam saja. Pidi juga mengetahui tentang rencana adopsi dirinya. Ia meminta kepada Hal untuk dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada bersama. Sebuah ingatan tentang Louis pun muncul. Louis memberikan sebuah saran kepada Hal di masa depan. Menjaga giginya dan usus dengan baik. Namun hal terpenting yang perlu Hal lakukan yaitu cobalah untuk tidak membunuh semua orang di sekitarmu. Ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Ketika terbangun, Pidi tiba-tiba menghilang. Hal berteriak memanggil Pidi dan mencarinya di kamar mandi. Tak lama pintu terbuka dan Pidi pun muncul. Ia baru saja pulang dari jalan-jalan. Setelahnya mereka pun pergi ke rumah Bibi Ida. Hal meminta Pidi untuk menunggunya di mobil sementara ia mengecek ke dalam. Tak lama seorang wanita muncul. Wanita itu bernama Barbara yang merupakan seorang agensi. Barbara bertanya kepada Hal tentang keberadaan saudaranya Bill. Mendengar itu, Pidi pun terkejut. Karena baru saja semalam ia bertanya kepada ayahnya, namun ayahnya ternyata berbohong. Barbara yang tak enak lalu langsung mengajak mereka masuk. Barbara menjelaskan tentang lelang barang, juga beberapa kematian aneh di kota kecil itu terjadi secara berturut-turut. Dan beberapa dari mereka menghilang. Hal menanyakan kepada Barbara apakah ia melihat ada sebuah boneka monyet yang dilelang saat itu. Sayangnya Barbara tak begitu mengingatnya. Pidi yang berkeliling tak sengaja melihat foto Hal dan Bill dan baru mengetahui kalau ayahnya memiliki saudara kembar. Kembali dengan Hal. Malam harinya polisi datang dan menanyakan kronologi kepada Hal. Ketika Hal yang tengah mencari boneka monyet, tiba-tiba sebuah panggilan telepon berdering. Hal mengangkat telepon itu yang ternyata berasal dari Bill. Hal menjelaskan kalau boneka itu tak ada di sana. Ia juga menceritakan tentang kematian orang-orang di sana yang tak wajar. Bill meminta Hal untuk pergi ke motel sekitar sembari menunggu sinyal darinya. Seketika Hal menyadari kalau Bill berada di kota itu. Hal mulai mencari log panggilan, segala kontak yang tercatat pada buku telepon. Namun tak ada nama Bill di sana. Yang menarik perhatian Hal adalah sebuah kontak dengan nama Mr. Monkey. Hal mencoba menghubungi nomor itu.
Suara Bill terdengar jelas dari pesan suara. Pesan itu mengatakan kalau iklan pencarian mainan monyet itu telah berakhir karena ia telah menemukannya. Hal pun mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kita diperlihatkan dengan kondisi Bill saat ini. Kematian ibunya masih membuatnya terbelenggu, memberikan kehampaan dalam hidupnya. Terlebih ketika Bill mendapati sebuah fakta kalau halah yang memutar kunci dan membunuh ibunya. Bill terus berambisi mencari keberadaan boneka monyet yang telah lama menghilang. Ambisinya adalah untuk membunuh Hal dengan tragis menggunakan boneka monyet itu. Hingga akhirnya boneka itu kini berada di genggaman Bill. Sama halnya dengan Hal, boneka itu hanya akan membunuh orang-orang yang boneka itu inginkan, bukan apa yang Bill harapkan. Tak lama seorang pria muncul di depan rumah Bill. Pria itu adalah orang yang telah menjual boneka itu kepada Bill. Ia berniat untuk meminta kembali boneka itu. Namun tentu saja Bill menolak. Ia juga mengetahui kalau saudara Bill dan anaknya berada di rumah Bibi Ida. Tak ada pilihan, pria itu kembali ke rumah, mengambil baju polisi dan juga sebuah pistol. Di dalam mobil, Hal meminta Pidi untuk menyetujui adopsi itu. Hal itu membuat Pidi kecewa. Di lubuk hati Hal, ia ingin sekali memberitahukan kebenaran yang ia pendam selama ini. Namun semua itu ia lakukan demi keselamatan anak dan istrinya. Sesampainya di motel, Hal menelpon Bill. Hal meminta Bill untuk berhenti memutar kunci itu. Banyak nyawa orang-orang tak bersalah menjadi korban. Bill meminta Hal untuk membawa Pidi kepadanya lalu menyuruhnya untuk memutar kunci itu. Berharap kematian datang pada Hal. Bill juga telah mengetahui kalau orang yang memutar kuncinya tak akan pernah mati. Dan Hal mengetahui itu sejak kecil. Lalu Bill pun mematikan panggilan itu. Hal mulai menjelaskan kepada Pidi kalau Pidi sangat berharga baginya. Dirinya hanya tak ingin Pidi dalam bahaya jika ada di dekatnya. Itu sebabnya Hal menjauh. Sesuatu yang jahat dan buruk terus mengikutinya. Tak berselang lama, seorang pria menggunakan baju polisi mengetuk pintu kamar. Ia mengancam Hal dan Pidi lalu meminta mereka untuk mengikutinya. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah bangunan tua. Pria itu mulai menjelaskan kalau tempat itu merupakan tempat tinggal Bill. Pria itu meminta Pidi untuk masuk ke dalam melalui pintu anjing lalu mengambil boneka itu untuknya. Pidi sangat bingung dengan apa yang terjadi. Sebelum pergi, Hal meminta Pidi untuk tidak memutar kunci pada boneka itu apapun yang terjadi. Setelahnya, Pidi pun memberanikan diri untuk masuk melalui pintu anjing. Di bangunan itu banyak sekali jebakan yang telah dipasang oleh Bill. Di dalam mobil, Hal dan pria aneh menyadari ada sebuah sarang lebah yang sangat besar berada tepat di depan mereka. Sesampainya di atas, Pidi bertemu dengan pamannya Bill. Pertemuan itu adalah kali pertama Pidi bertemu dengan pamannya. Bill meminta bantuan Pidi untuk memutar kunci pada boneka, beralasan kalau kunci itu macet, lalu memberikan boneka itu kepada Pidi. Bill beralasan kalau memutar kunci boneka itu adalah sebuah tradisi keluarga Shelbourne. Tanpa pikir panjang, Pidi pun memutar kunci pada boneka. Di waktu yang bersamaan, sarang lebah itu tiba-tiba saja turun. Monyet itu kembali aktif. Pria aneh tak sengaja menembakkan pistol menembus kaca depan. Lalu kemudian, suara teriakan Hal terdengar hingga ke dalam. Namun Bill memaksa Pidi untuk memutarnya lagi. Pidi yang menolak seketika mendapatkan tamparan keras oleh Bill. Bill memutar boneka itu dan memaksanya untuk bekerja. Berharap Bill akan mati. Tubuh Bill seketika terhempas setelah memaksa boneka itu untuk bekerja. Tiba-tiba saja boneka itu memainkan drumnya dengan sangat cepat. Ketika Bill mengecek keluar, sebuah pesawat jatuh, disertai oleh beberapa mayat yang terjatuh dari atap. Tak lama Hal tiba, namun stik pada boneka itu masih terangkat, menandakan akan ada korban lainnya.
Rasa marah dan kecewa Hal ungkapkan kepada Bill. Bill mulai mengungkapkan kalau tindakan itu ia lakukan karena mengetahui kalau Hal telah membunuh ibu mereka. Hal terkejut mendengar itu dari mulut Bill. Hal mulai menjelaskan kepada Bill kalau kematian itu bukan salah siapapun. Kita tak pantas menerima apa yang terjadi kepada kita. Itu hanya kebetulan berada di sana saat itu. Semua orang mati dan begitulah hidup. Ia mengerti bagaimana perasaan Bill karena Louis juga ibu mereka. Bill mulai meminta maaf kepada Hal atas kekacauan yang terjadi. Hal memberikan kesempatan untuk dapat bersama lagi sebagai saudara. Lalu setelahnya, Can I? sayangnya Bill harus tewas. Di dalam perjalanan pulang, PD mulai mengerti dan menyadari kebenaran yang tersembunyi selama ini. Beban yang dipikul oleh ayahnya dan juga pamannya. Trauma masa lalu yang mengikuti mereka hingga dewasa. PD mulai mengetahui siapakah ayahnya sebenarnya. Tak seperti Hal dan Bill yang tak sempat mengetahui ayah mereka. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya menghadapi masa lalu dan dampaknya terhadap masa depan. Melalui kisah dua saudara kembar yang dihantui oleh mainan monyet terkutuk peninggalan ayah mereka. Kutukan yang dibawa oleh mainan itu menjadi simbol dari warisan kelam yang tak hanya bersifat fisik, tapi juga emosional dan psikologis. Alih-alih terus menghindar, mereka akhirnya harus berani menghadapi sumber ketakutan mereka untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Film ini mengajarkan kita satu hal penting. Untuk menyelamatkan masa depan, kita harus berdamai dengan masa lalu. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.